Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semoga sehat selalu Bang. Maaf, ini musim hujan, memang musim penyakit. Musim Desember juga musim bencana nampaknya. Tapi bencana perekonomian nampaknya di depan mata, entah macam mana ini Bang ya. Karena ada indikasi bahwa banyak pengamat dan lain-lain ya, apa dibilang ekonomi tumbuh baru kemudian pajak dinaikkan. Nah, tapi ini luar biasa. Apakah bansos akan berbicara lagi? Tapi ada kardinal yang mengingatkan ini Bang. Kalau ngasih bansos tuh terus ini mematikan usaha usaha pemberdayaan. Tapi apakah ini sudah ada sebuah teori tentang yang satu ini, bansos menyebabkan rakyat malah tidak pernah kreatif lagi. Dan juga warning dari Thailand terjadi lagi. Dulu 1997 ya, Januari kedua itu mulai dari Thailand berguncang. Ini Thailand di ujung krisis, kata tanda-tanda sudah terlihat menjadi bagian berita. Sementara Vietnam bukan hanya mengurangi pajaknya, malah menurunkan para petinggi-petingginya, dibikin ramping itu pemerintahan supaya lebih hemat berbanding dengan Konoha ini ya. Sementara dengan percaya diri, Indonesia mendaftarkan diri ke BRICS dan sudah terdaftar nampaknya di sana. Mungkin bagian-bagian dari bincang kita di pagi hari ini, belum lagi masalah apa ini adalah uang palsu lah, juga banyak pejabat atau orang kesohor belum punya NPWP di tengah sistem baru yang akan dibuat belum lama ini. Bentar lagi ya. Sementara heng-hengong politik di negeri kita ini masih terus terjadi. PDIP dan juga KPK serta berbagai kisah cemanan entah dari Selawat Asgil atau gimana ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, 45 menit akan menemani pendengar di seluruh jagat raya. 20 negara lebih mendengar kita pagi hari ini Bang. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita mulai dengan Thailand, juga beberapa negara lain yang sesungguhnya menggambarkan situasi dunia dalam posisi sustainability stagflation. Satu kondisi stagflasi yang berkesinambungan, bahkan cenderung melambat. Itu pernyataan saya berdasarkan kajian di beberapa negara, termasuk dengan merujuk data dari G20, OECD, IMF, World Bank, dan beberapa lembaga kajian lain. Jadi kalau kita ngelihat seperti itu, maka nggak usah heran kalau misalnya Uni Eropa juga mengalami hal yang sama. Amerika bahkan juga cenderung dianggap menurun kembali. Ya tentu dampaknya ke negara-negara yang posisinya berada di istilahnya struktural. Dia berada dalam posisi di badan atau di ekor, maka juga akan terkena karena kepalanya terkena, karena kepalanya mengalami stagflasi yang berkesinambungan dengan diikuti kecenderungan melambat. Ada orang bilang lesu, ada orang bilang tidak bergairah, tapi orang bilang melemah gitu. Thailand karena dia menjadi pusat produksi industri otomotif di kawasan Asia, tentu akan terkena. Karena pasar otomotif memang melemah. Ya tentu pasar otomotif melemah disebabkan tadi perekonomian secara umum melemah. Maka permintaan mobil melemah dan itu nampak dari pasarnya menurun. Penurunan pasar itu berdampak tentu pada pengurangan produksi. Pengurangan produksi tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ini juga menurun seterusnya. Tinggal angka-angka bicara sebesarnya penurunan, besarnya produksi, besarnya melemahnya pasar. Dan ini berdampak nanti juga pada persoalan lapangan kerja. Nah, dampak lapangan kerja berdampak lagi pada persoalan kemampuan warga negara atau penduduk
membayar kewajiban-kewajiban utangnya dan seterusnya. Multiplier efeknya begitu gitu, beruntunnya. Dan ini sekali lagi mempengaruhi juga nilai tukar di tengah yang namanya, nah di sini menariknya, di tengah yang namanya Trump dalam tanda petik mengingatkan agar dunia tetap menggunakan dolar, dan siapa saja yang tidak menggunakan dolar akan mendapatkan reaksi tertentu dari Amerika. Dan itu ancaman seperti itu, apakah ancaman proporsional atau tidak proporsional? Yang pasti ada perlawanan dari negara-negara BRICS dengan makin meningkatnya jumlah kepesertaan, jumlah kemitraan, bukan kepesertaan, jumlah kemitraan di BRICS itu gitu. Dalam bahasa saya yang sederhana, terjadi 5 peperangan. Terjadi perang dagang, terjadi perang nilai tukar, terjadi perang ICT, perang TIC, ya, ICT Information Communication Technology atau teknologi informasi komunikasi, terjadi perang ekonomi, terjadi perang hibrida dan perang total. Model perang ini, lima model perang ini menggambarkan terjadi peperangan sistem, terjadi peperangan lembaga. Kalau lembaga bisa kita lihat misalnya antara Bank Dunia dengan ADB melawan AIIB dan NDB, melawan Asian Infrastructure Investment Banking, melawan New Development Banking yang dibangun oleh China dengan mitranya. Sementara itu berarti juga khusus untuk kawasan Asia, itu berarti akan berkecamuk Asia Pacific Forumnya, Asia Economic Pacific Forumnya. Jadi bagaimana ekonomi Asia yang dibawa dalam kontrol Amerika juga terpengaruh. Sementara dalam konstruksi kelembagaan tadi begitu, dalam konstruksi sistem itu berarti antara neoliberal, ultra neoliberal system, atau saya menyebutnya dalam kerangka politik New World Order gitu ya, atau One World Governance gitu ya, itu melawan Belt and Road Initiative. Itu modalnya begitu gitu. Dan itu berarti kalau kita aplikasikan dalam kata-kata, antara kesinambungan pertumbuhan melawan kerjasama pertumbuhan. Jadi modalnya begitu, harus kita lihat aplikasinya itu sampai sebegitu jauh gitu kata-kata itu gitu. Yang satu bicara tentang kesinambungan pertumbuhan, sustainable development growth gitu ya. Yang satu bilang cooperative growth gitu. Yang satu basisnya adalah neoliberal, yang satu basisnya adalah Belt and Road Initiative gitu. Yang satu basisnya memperkuat infrastruktur laut dan darat, yang satu bicaranya infrastruktur keuangan, infrastruktur laut, infrastruktur udara, infrastruktur militer, infrastruktur sistem gitu. Jadi kalau kita ngelihat, jadi kalau ada teori baru sekedar pertumbuhan dulu bicara, baru kemudian bicara pajak, dia kasuistis. Dia hanya kajian fungsional, dia tidak melihat kajian struktural fundamental. Ulang ya, para ekonom yang hanya bicara tentang kajian-kajian fungsional itu gagal melihat masalah secara struktural. Ulang, gagal melihat masalah struktural. Dan itu terjadi di Indonesia. Kegagalan melihat secara struktural fundamental. Bahwa seolah-olah dengan persoalan kenaikan pajak, dia akan berdampak pada macam-macam. Itu betul. Tapi coba lihat bahwa pajak itu dengan model kayak gitu yang terjadi adalah pemiskinan struktural. Ini ceramah saya di hadapan ratusan orang gitu ya di Surabaya kemarin. Dan seperti biasa saya meminta agar kajian saya dibantah gitu ya. Kajian saya dibantah karena saya bikin studinya bukan sekedar studi ngebandingin ASEAN. Studi saya ngebandingin beberapa negara lain dalam konstruksi. Jika sebuah problematik perpajakan dilihat hanya secara fungsional, maka problematik struktural itu tidak selesai. Dan itu terjadi di Indonesia. Apa indikator Indonesia? Apa indikator Indonesia? Sudah lama Indonesia diminta naikin tax ratio, tapi sejak namanya SBY berkuasa, terbukti ruang fiskal sempit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadi yang namanya kesulitan Indonesia meningkatkan kualitas pertumbuhan yang mereka bilang inclusive growth.
Kenapa? Karena memang Indonesia punya struktural fundamental masalah gitu loh. Jadi punya masalah struktural fundamental. Apa masalah struktural fundamentalnya? APBN terlampau besar menanggung beban pembayaran hutang yang saya bilang gali kubangan tutup jurang. Wow, ini gali kubangan tutup jurang. Itu problem besarnya. Bayangkan saja untuk 2025, Anda sudah harus bayar bunganya saja sebesar 546 triliun. Belum termasuk pokok, gimana coba? Berarti kalau sudah nanti kena termasuk cicilan nih bisa berapa ratus triliun, bisa sampai 1.000 triliun mungkin bunganya aja kayak gitu. Nah, artinya problematiknya begini, Mbak ya kalau nganalisis, gini loh, ini saya nggak enak karena nama saya bukan karena nama saya disebut-sebut gitu dalam beberapa ini Sandi Nursi nggak ada positifnya dalam memandang masalah. Ya iyalah orang saya memandangnya dengan struktural fundamental, Anda ngelihatnya dengan fungsional, gimana kan beda banget. Saya kan nggak mau nyelesain masalah pendekatan fungsional itu cuma pendekatan mekanistik. Tapi pendekatan struktural fundamental itu pendekatan organistik. Nah, dokternya menyelesaikan orang sakit hanya dengan pendekatan, Anda sakit perut ini, saya kasih obat perut tanpa melihat sebab sakit perut, gaya hidup karena sakit perut. Ya nggak bakal selesai itu masalah gitu loh. Itu contoh-contohnya gitu. Jadi mari kita ngelihat, ini kenapa saya mesti ngomong kayak gini? Karena Al-Quran mengajarkan itu modelnya adalah struktural fundamental. Al-Quran tidak mengajarkan pendekatan, mengajarkan fungsional, tapi segera dilengkapi dengan struktural fundamental. Itu cara pandang Al-Quran. Makanya wa nunazilu Al-Quran wa sifat wa rahmah lil mu'minin. Gitu. Dia kata-kata sifat wa rahmah itu menunjukkan betapa pentingnya kita melihat masalah secara struktural fundamental. Tetapi itu memang bagi kaum mukmin. Bagi mereka yang sekuler nggak akan mandang kayak gitu. Sorry aja ya. Maaf nih, maaf. Makanya saya lagi bilang, iya lo Taliban sih, maka cara pandang lo jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini berkaitan dengan bansos. Kita langsung aja terjun ke Indonesia. Jangan bicara dulu soal jangan bicara dulu soal Amerika macam-macam. Tadi itu bansos yang terus. Iya, soal kardinal macam-macam kita terjunnya. Ini berkaitan ke Indonesia. Bansos itu cuma persoalan ikutan, cuma dampak dari kegagalan perencanaan, kegagalan pelaksanaan, kegagalan pengawasan, bahkan dari ke atas kegagalan sistem. Maka dia bilang dia tidak pernah bisa memperbaiki pemberdayaan. Iya, karena dia tidak menempatkan alokasi anggaran dalam rangka tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi lebih mengerjakan pasal 34 kan salah kan jadi cara berpikirnya. Padahal pasal 34 itu buffer system. Ulang, pasal 34 itu bansos itu cuma buffer system. Apa itu buffer system? Jika sistem-sistem yang fundamental tidak mencapai hasil yang optimal, maka pasal 34 digunakan. Apa artinya? Artinya pasal-pasal yang punya tugas mandatori, yang punya tugas memberikan amanat kepada penyelenggara negara. Untuk misalnya, 1, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 harus dijalankan. Pasal 23 harus dijalankan, pasal 27 harus dijalankan, pasal 31 harus dijalankan, pasal 32 harus dijalankan, pasal 33-nya harus tegak dalam rangka memisahkan mana wilayah komersial, mana wilayah hajat hidup orang banyak. Baru kalau gagal dijalani pasal 34, itu pun harus dikembalikan lagi ke dalam namanya bagaimana negara ini didasarkan pada amanat pembukaan Undang-Undang 45 yang disadari sebagai ada kehendak Allah di dalamnya. Dengan begitu hidup kita nggak sekular jadinya gitu. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari cara pandang sistematik struktural. Nggak usah ada pakai sistematik strukturalnya Al-Quran, nggak usah deh. Kita pakai sistematik konstitusi aja deh gitu. Begitu cara pandangnya. Bagaimana ekonomi konstitusi dalam bahasa ekonomi konstitusi dalam bahasa banyak orang ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Forget it, lupakan soal periode istilah. Tapi jika saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi, itu berarti saya punya filosofi, saya punya konsepsi, saya punya teori, saya punya aplikasi, saya punya bukti, saya punya konsistensi.
Tapi kalau Anda bicara ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, Anda cuma punya filosofi dan konsepsi. Bagaimana model bisnisnya, bagaimana aplikasinya, Anda nggak punya. Di situ kelemahan teman-teman. Ini jadi mengungkapnya menarik di sini. Karena saya terus terang dalam posisi kemarin di Surabaya gitu ya, saya jelasin sampai kayak gitu loh. Ada hal-hal yang sangat fundamental. Anda nggak akan nyelesain masalah. Anda tidak akan bisa dengan makan bergizi gratis itu nyelesain masalah, nggak akan bisa. Ya paling tidak Anda cuma bilang, ya kan ada orang miskin. Iya, tapi orang miskin itu bukan sekedar butuh makan. Orang miskin yang punya daya kerja, mestinya bukan diberikan makan gratis, mestinya diberikan pekerjaan. Ini kerjaan dikirim. Makan bergizi gratis itu, Anda sedang memiskinkan harga diri orang. Pada mereka yang masih punya daya kerja. Makanya konsepnya adalah konsep empowering, konsep pemberdayaan. Kalau Anda bicara pemberdayaan, itu artinya Anda bicara sistematik struktural. Karena yang diberdayakan bukan cuma berdaya bekerja, tapi berdaya pikir, berdaya sikap, berdaya mental yang menjemput harga dirinya. Itulah the dignity of man, itulah the dignity of people, itulah the dignity of nation. Gitu mikirnya. Masya Allah, jadi kayak orang ngajarin deh. Artinya karena, ini seperti bansos juga kan modelnya begitu kan, cuman dalam pola yang lain gitu. Ya, jadi kalau kita mau mikir secara benar gitu ya, ini bukan soal susu gratis, ini bukan cuma soal makan gratis, ini bukan soal pupuk yang dimanipulasi sampai akhirnya memecat 11 orang dan memblacklist 4 perusahaan. Bukan soal pupuk itu, tapi ada kesalahan konsep pertanian sehingga pertanian tidak lagi mampu membuka lapangan kerja yang besar bagi masyarakat Indonesia. Kan berulang kali saya membuktikan, angka statistik membuktikan sektor pertanian tidak lagi mampu menyerap lapangan kerja 49%. Sekarang ini cuma tinggal 29%. Hilang dia 20%. Apa poinnya? Anda mengaku negara agraris. Oh, ya karena itu kami membuka food estate kawasan pertanian sekarang. Kawasan pertanian. Iya, itu artinya selama 10 tahun Anda berkuasa, yang sekarang Anda minta maaf itu ya, Anda salah dalam menerapkan kebijakan. Apalagi Anda bilang kerja. Sekarang ini temanya apa? Iya. Sekarang ini makan gratis. Nggak bisa begitu dong. Coba makan gratis tadi dengan no freelance. Dalam nggak? Dalam banget maknanya. Itu dia, no freelance. Nggak ada makan siang yang gratis gitu ya. Jadi balik lagi pada konstruksi misalnya bansos, lalu kemudian pemberdayaan. Ya, ini kan omongan yang sesungguhnya pada pendekatan fungsional belaka, pendekatan fungsi aja. Dia tidak melihat masalah struktural fundamental. Dia tidak melihat ada kesalahan-kesalahan mendasar yang sudah terjadi sejak yang namanya 82, 83 dengan tekanan deregulasi, debirokratisasi dan pasar bebas. Hingga sekarang bahkan ditegakkan dengan sistem ultra neoliberal. Dan Anda tetap bangga dengan ultra neoliberal. Lalu Anda bilang, udah saya bangun Danantara. Nggak nyelesain masalah juga. Kok Anda biarkan sistem menggerogoti kok gimana? Anda membiarkan namanya asymmetric information tetap bekerja. Karena itu Anda tidak akan pernah bisa memberantas korupsi. Nah, kasus Hasto misalnya, kasus Hasto. Itu kan asymmetric information. Kasus asymmetric information tentang Masihu, kasus asymmetric information tentang siapa yang terpilih dan bagaimana PAW, asymmetric information karena mesti transaksi dengan KPU, kan begitu ngurutnya. Begitu juga ketika namanya cerita tentang Erlangga Hartarto tentang korupsi gula, Pak Erlangga Hartarto tentang minyak goreng, lalu Julhas, Zulkifli Hasan tentang gula, begitu juga tentang si Dito tentang 27 miliar. Itu semuanya kan kasus begitu. Ini menteri-menteri yang terlibat ya, menteri-menteri yang terlibat kan sudah beredar itu semua. Kan gitu ceritanya. Begitu juga Hovifah tentang penggeledahannya kayak apa dan seterusnya. Coba, kenapa kasus Ahok misalnya dibilang tidak ada niat korupsi? Loh, gimana sih? Kenapa kemudian gabus kasusnya Gibran Rakabuming dengan Raffi Ahmad sampai disebut sebagai tindak pidana sebagai tempat pencucian uang karena berdiri 35 perusahaan dalam waktu hanya 3 tahun gitu loh. Dan kemudian Raffi Ahmad masuk sebagai utusan khusus presiden. Loh, ini apa sih? Negeri tersandra.
Lanjut, Jadi Bang, lanjut. artinya kita dalam kesulitan yang amat sangat besar kalau kita melihat hanya dalam perspektif fungsional, karena kita akan terus-menerus digulung oleh persoalan. Itulah decepsi. Jadi kalau saya tarik ke atas, itulah yang namanya menutup-nutupi masalah besar. Sementara yang diselesaikan masalah-masalah kecil. Bukan kecil kemiskinan, tapi harus dilihat kemiskinan ini cuma dampak. Makanya saya bilang pemiskinan struktural terjadi. Soal kenaikan pajak 12% yang sesungguhnya 9% dalam perspektif di lapangan. Bahkan saya menyebut 9 kenaikannya, kalau di rasio sebelumnya sudah saya bilang ini kenaikan 9 sampai dengan 18% di lapangan. Tahu nggak apa yang terjadi sekarang di lapangan? Udah naik. Tahu nggak apa yang terjadi? Sudah naik harga-harga. Sudah naik, pajak belum diterapkan, harga-harga sudah naik. Sudah terjadi. Itu yang disebut dengan market effect, gitu ya. Jadi ada efek pasar, gitu ya, yang merespon kayak gitu, sehingga mereka nanti kalau udah naik, baru kita kemudian menyesuaikan diri. Ini kan luar biasa. Ini kan karena memang formatnya format ekonomi serakah. Karena memang format ekonomi tidak jujur, format ekonomi serakah, format ekonomi persepsi, format ekonomi yang sungguh-sungguh menggunakan model middleman, karena sistemnya adalah sistem pencaloan semua, gitu ya. Sehingga ada seorang politisi punya kekayaan besar tanpa kemudian kerja keras, gitu kan. Memanfaatkan dari APBN aja. Ya, pajak inilah sekarang ini kan. Jadi artinya, apalagi saya terusin sedikit nih. Apalagi kita saksikan kemewahan para politisi, kemewahan para pejabat itu didasarkan pada APBN, yang APBN-nya tergantung pada pajak, yang pajaknya memberi kontribusi pada belanja negara sebesar 81%. Sedap kan? Di tengah masyarakatnya butuh makan katanya, di tengah masyarakatnya butuh pekerjaan, di tengah masyarakatnya tidak berdaya dalam pendidikan, di tengah masyarakatnya menghadapi pemiskinan. Halo? Di tengah masyarakat menghadapi pemiskinan struktural, gitu ya. APBN-nya tergantung pendapatan pada perpajakan sebesar 81%. Sedap kan? Itulah. Jadi kalau kita lihat di jalan raya ada mobil premium dengan 4Rider gitu ya. Sementara masyarakat di bawahnya, ya lo kan berkuasa karena duit kita. Udah karena politik diambil kedaulatan rakyat, dijungkir balikin tuh kedaulatan rakyat. Diambil juga duitnya, lalu mereka bermewah-mewah makan tuh penghasilan. Makan tuh penghasilan. Dia pikir mereka berkah dengan kekuasaan kayak gitu. Dia pikir dia akan mempunyai penghormatan, penghargaan. No. Tidak ada penghormatan, tidak ada penghargaan, tidak ada kemuliaan pada kekuasaan yang seperti itu. Itu lihat bagaimana foto seorang presiden masuk ke tong sampah, lalu memenya berbunyi, buanglah sampah pada tempat. Sedap kan? Itu bentuk penghinaan yang harus disadari sebagai penghinaan. Dipecatnya dari sebuah partai, itu bentuk penghinaan. Tapi partainya juga sangat salah bahkan. Karena saya sudah mengingatkan sejak 2015, sejak 2016 bahkan. Bahkan langsung saya ingatkan tidak lagi pakai perantara. Jadi saya ngomong kayak gini karena saya langsung berkontribusi pada Anda. Ada kesalahan besar pada negeri ini. Ini loh bentuk kesalahannya. Dan Anda harus mengambilkan sampai akhirnya menteri. Tidak sekadar minta maaf. Ya, saya tapi seperti bilang, jadi akhirnya ya walaupun saya diejek oleh dari presiden sampai dengan menteri ngejek saya kayak gitu, nggak apa-apa juga. Ejekan Anda berarti sebuah penghormatan, penghargaan bagi saya gitu. Ceritanya kalau kita ngeliat masalahnya, lagi-lagi kita tidak paham cara pandang mereka. Mungkin kita bodoh gitu ya. Tolong ajari kami cara pandang Anda dengan amanat konstitusi coba. Dengan cara pandang dan konstitusinya, karena konstitusinya berlaku dua konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 45 dan Undang-Undang Dasar 2002 10 Agustus 2002. Sesungguhnya Anda sedang memakai konstitusi yang mana? Gitu. Jelas Anda pakai Undang-Undang Dasar 2002 karena itu perintah Amerika gitu, perintah NDI gitu ya. Dan kemudian pokoknya sebagai pemikiran sukses gitu. NDI yang
Indonesia Democratic Institute di bawah Carter yang bekerja. Oke, go. Anda kerjakan atas perintah Amerika. Itulah salah satu indikator Amerika menang di Indonesia. Ulang. Itulah indikator bahwa Amerika menang di Indonesia. Ada 6 indikator yang pernah saya sampaikan. Saya tulis dalam Prahara Bangsa. Ada 6 indikator sebuah negara menang mendominasi, menghegemoni sebuah negara. Salah satu indikatornya adalah kebijakannya diikuti, gitu ya. Kaki tangannya melaksanakan apa perintahnya, dan yang paling penting konstitusinya mampu diubah sesuai dengan kehendak negara yang mendominasi. Asik kan? Indikasi lain soal militer, indikasi lain soal wilayah yang dikasih diduduki. Ada 6 indikator menurut mereka. Tapi poinnya Indonesia terbukti gitu, dalam dominasi Amerika. Maka kalau kemudian kemarin tidak diterima oleh Trump, ya karena ya Anda sudah didominasi, Anda nggak bisa bikin apa-apa. Karena secara sistem Anda sudah dalam posisi ya mereka gitu. Ya luar biasa, tapi kan di tengah keberanian Indonesia untuk bergabung dengan BRIC juga ini kan menjadi sorotan dari Amerika. Ataukah kita sedang betul-betul melaksanakan politik bebas aktif di sini atau gimana, Bang? Oke. Saya menulis dalam Bangsa Terbelah saja sudah jelas. 5 tahun Anda lambat dalam memahami pertarungan dolar dengan BRICS gitu ya. BRICS. Ya. 5 tahun Anda terlambat memahami pergeseran payment system, pertarungan exchange rate gitu. Exchange rate pakai bahasa mereka currency war. Ini Masya Allah. Ini kan tidak di mana perang dagang, industrial manufacture war, kemudian disebut sebagai dalam bahasa sederhananya trade war, ini berdampak pada currency war. Ketika masuk currency war, kan Anda mesti ngelihat ini peperangan adalah peperangan bagaimana corporate capitalism melawan state capitalism. Terbayang nggak kalau saya, Masya Allah, saya sudah ngomongin ini dari 15 tahun lalu. Artinya kalau Anda serius, kalau Anda ngelihat desain berpikir yang saya bangun gitu ya, dan ini saya ceramai untuk para eselon 1 loh, bukan cuma untuk mereka yang berpangkat dirjen, ini untuk mereka yang berbintang 1 ceramah saya di mana-mana kayak gitu-gitu ya. Kan ini jadi artinya kalau kita melihatnya soal BRICS, Anda mundur ke belakang dalam perspektif misalnya state capitalism melawan corporate capitalism, Anda mundur ke belakang pada 2004 ketika bicara tentang bagaimana Cina barangnya dibenci tetapi dirindukan, dan kemudian mereka bilang we are still number one sebagaimana ditulis di Economist. Mundur lagi ke belakang cerita tentang bagaimana kegagalan menduduki Irak, mundur lagi ke belakang tentang bagaimana cerita tentang terorisme pada 2001. Kan gitu ceritanya nih, mundur ke belakang begitu. Jadi secara historikal ini adalah menepuk air di dulang tersiram muka sendiri, bukan terciprat. Menepuk air di dulang tersiram muka sendiri. Apa artinya? Artinya ada kesalahan besar dalam sebuah kebijakan mengelola dunia. Itu yang saya sebut sebagai dalam ceramah saya di beberapa tempat sebagai gagalnya Barat seabad. Karena dia gagal mengangkat harkat-harkat kemanusiaan. Itu artinya ada problematik pada sistem ekonomi dan politik. Ada problematik pada sistem politik, ekonomi politik. Nah, mestinya Indonesia mulai masuk ke dalam wilayah itu. Ini malah nerapin yang gagal. Ulang, ini malah ngikut-ngikut menerapin sistem yang gagal. Kacau nggak tuh? Ini saya punya dokumennya semua. Jadi saya berani ngomong kayak gini karena saya ceramahi mereka. Saya menceramahi mereka. Saya ulang, saya menceramahi mereka. Jadi bukan sekedar ngomong di rasil kayak gini gitu loh. Ini loh ada problematik besar. Kenapa? Kebanyakan mereka bingung mau memulai dari mana karena kan sudah sedemikian acak adut begini gitu apa? Gimana, Bang? Enggak usah kalau bingung. Mau. Kalau bukan sekedar kalau mau, bukan sekedar ini yang saya bilang. Ini ada perbedaan istilah political will saya gitu ya dengan kebanyakan orang. Ini yang harus dimulai dengan kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Apa artinya? Seorang pejabat negara dari level presiden sampai pada dengan level seorang lurah itu harus berangkat pada posisi bebaskan subjektivitas diri bahwa dalam dia menjalankan tugas dan amanah
jabatan itu tidak ada kepentingan diri dan keluarganya. Bisa nggak begitu? Ini sudah disekolahin sama oligarki jadi susah kan? Nggak bisa begitu. Kenapa kalimatnya mesti begitu? Karena kalimatnya menunjukkan seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah pada 25 tahun dan ketika mendapatkan yang namanya wahyu, justru bukannya menumpuk kekayaan tapi habis kekayaan bagi jabatannya. Itu harusnya. Kalau mau. Artinya apa? Bukan hanya bebas kepentingan pribadinya, dia bebaskan kepentingan pribadinya. Dia bebaskan subjektivitas dirinya. Hartanya pun habis hanya untuk menjalankan amanah. Lah, jabatannya beli kok Bang, gimana? Susah kan. Baik melalui pemilu yang sedemikian kotor malah mau dibalikin ke DPR, bahkan ada perangkat kalau berjalan semua ini sebenarnya kan rapi nih negeri hukum kan, tapi kan wassalam. Begitu. Jadi artinya yang terjadi adalah kita pandai membaca buku Michael Hart tentang 100 tokoh. Betul. Gitu kan. Kita mayoritas muslim, kita ikut merayakan Maulid gitu ya. Lalu dalam perspektif perdebatan agama gitu ya, kita lupa bahwa bagaimana Michael Hart mempertahankan bukunya selama 30 tahun dan tidak bisa dia ganggu gugat gitu. Artinya kita punya contoh yang kokoh gitu ya. Oke, kita lupakan contoh yang kokoh dulu karena kita perdebatnya negara. Kita turun sekarang ke konstitusi. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW ditulis dengan baik dalam konstitusi dalam menjalankan amanat. Karena ceritanya kayak gitu, maka sesungguhnya ya sudah jalankan saja amanat konstitusi tadi. Kata kuncinya adalah tadi, hilangkan subjektivitas diri, nihilkan kepentingan diri, keluarga, dan kelompok dalam menjalankan jabatan. Nah, ternyata kontranya malah kita beli jabatan itu apakah melalui perkayasaan suara, apakah melalui pabrikasi suara, atau kemudian penciptaan citra gitu ya, atau kemudian Anda mesti bayar untuk menduduki jabatan. Saya misalnya dapat cerita, untuk mendapatkan jabatan tertentu Anda mesti bayar sekian miliar. Untuk bisa bertahan pada posisi itu Anda mesti bayar sekian ratus juta gitu loh. Gitu. Saya kaget juga kemarin yang cerita petinggi masa gitu. Bener, bukan seorang biasa, seorang petinggi ya sama saya gitu. Gila. Itu bukti itu keluar duitnya sampai sekian ratus itu sampai miliar. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan orang mau mentransaksikan jabatan itu dengan uang. Apa poinnya? Tidak ada amanah jabatan. Tidak ada amanah jabatan, tidak ada amanah kekuasaan. Maka tidak ada penghormatan, maka tidak ada penghargaan, maka tidak ada yang namanya kemuliaan. Yang ada ujungnya Anda boleh punya jabatan secara formal, tapi Anda tidak akan mendapatkan tadi hal-hal yang sifatnya intangible. Jadi tidak heran kalau kemudian masyarakat, sorry itu saya, melepeh kekuasaan Anda. Dan itu dilepeh secara internasional. Begitu juga yang kelihatan kemarin pada D8, gitu loh. Oh, mereka juga gitu. Iya, jadi artinya kalau kita pahami secara baik gitu ya, peristiwa-peristiwa itu peristiwa-peristiwa yang punya mata rantai sendiri. Wah, Ihsanuddin Nursi memang paling pintar merangkai peristiwa yang satu dengan peristiwa. Bukan itu soalnya. Dan mendapatkan makna peristiwa itu apa gitu loh. Ya, marwah ini dipertaruhkan di negeri kita. Memang kita sedang sedemikian besar krisis negarawan atau krisis budayawan juga dan lain-lain. Nah, apakah negeri ini sudah sedemikian, Bang? Apakah setelah menulis buku Bangsa Terbelah yang baru ini ada sebuah fenomena harapan ke depannya, Bang Ihsanuddin Nursi melihat? Tetap aja kita punya harapan karena tadi kita mulai dengan wa nunazzilu al-Qur'an ma hasifa wa rahmah lil mu'minin gitu ya. Tetap aja kita punya harapan. Pertama, paling tidak sebagai penguasa, tetap saja Anda akan dimintakan pertanggungjawaban Anda secara pribadi ke hadapan Allah. Artinya, kekuasaan yang Anda pegang, gitu, amanah yang Anda pegang sekarang, dia tidak melulu bersifat duniawi. Dalam sebuah diskusi terbatas kemarin, gitu ya, saya membuktikan bahwa misalnya sekarang ini, saat ini, detik ini, gitu ya, kita Ihsan Talib sedang bicara dengan Ihsanuddin Nursi. Ini pembicaraan ini, dialog ini tidak sekedar bermakna duniawi, juga bermakna ukhrawi. Apa artinya? Artinya yang harus disampaikan adalah hal-hal yang bersifat baik dan benar bagi kepentingan
manusia dan lingkungan sekitarnya. Kalau pakai bahasa tadi, marwah masyarakat, martabat masyarakat, the dignity, harkat martabat itu. Nah, itu artinya setiap ucapan-ucapan kita itu terekam dengan baik. Karena sesungguhnya kita punya frekuensi sendiri. Eksantali punya frekuensi, saya punya frekuensi suara, frekuensi mata, frekuensi bohol. Dan dia tidak akan pernah berganti frekuensi itu. Artinya ketika kita bilang kita punya frekuensi sendiri dan kita sadari perjalanan kita bukan hanya perjalanan duniawi, tapi juga perjalanan ukhrawi, maka sesungguhnya kita tergantung pada cara berpikir bagaimana kita mempersiapkan ukhrawi tadi. Means artinya secara mendalam, siapkan perencanaan strategik dalam menapaki kehidupan. Bukan sekedar menjalani, dalam menapaki kehidupan. Bahasanya menapaki, telapak demi telapak langkah kita itu kita jejakkan sesuai dengan perencanaan kehidupan kita menuju kematian. Itu orang cerdas gitu caranya. Jadi artinya ada dua. Ketika kita cerdas menghadapi itu, kita harus tahu bahwa tapak-tapak kita berisi tentang kebaikan, kebenaran, keberanian, kebertanggungjawaban gitu ya, yang CPC begitu, dan di dalamnya dalam rangka bagaimana kita bermanfaat bagi orang banyak. Besarnya di situ. Jadi ada pertolongan kita pada yang namanya kebanyakan orang, karena kita beramanah, kita pegang kekuasaan. Maka yang kita lakukan adalah kita menolong semua orang, kita menjalankan amanah semua orang untuk kepentingan banyak orang. Dan kepentingan itu dijalankan secara sistematik, struktural, bukan sekedar fungsional. Ada orang, Umar bin Khattab misalnya, memang menenteng beras sendiri, menenteng makanan sendiri, menenteng gandum sendiri bagi masyarakat miskin. Tapi tidak berhenti di situ, dia perbaiki sistem. Kok gitu saya salah dalam memimpin, karena itu sekarang ini, karena saatnya dia itu gandum. Tapi tidak sekedar gandum, dia kebijakan. Begitulah berdirinya pasar, dibenarkannya transaksi air, bahwa ada penataan sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan pembedaan-pembedaan tentang mana sektor publik, mana sektor komersial, sampai kemudian hanya dalam hitungan bulan perang Badar sama perang Uhud. Kan gitu struktur berpikirnya. Jadi ada harapan gitu di dalamnya. Di dalam tuh harapannya luar biasa. Dan di situ kita sadari memang tantangannya besar. Ya sudah, kalau kamu beriman memang pasti aku uji gitu. Wala yu'abluwannakum kan. Tidak akan begitu aja, pasti diuji kan gitu. Nah, ujian itu yang sekarang ini kita lihat. Jangan dilihat ini sebagai beban, ini dilihat sebagai ujian. Kalau kita ngeliat ini sebagai ujian, ya berarti kita mau dinaikin kelas. Persoalan pokoknya, kenapa Anda menyadari terjadi DVD Edinburgh? Sudah berjalan ratusan tahun. Kenapa Anda menyadari tentang hak asasi manusia yang cocok dengan Islam, tapi Anda aplikasikan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 2002? Siapa yang bisa jawab ya kira-kira pertanyaan saya kayak gitu ya? Ini ada pendengar juga bertanya nih Bang. Ini Bang, itu cemana apa ya, orang sekeras dosen di UIN Alauddin di Makassar sana itu bisa bikin bukan hanya ini mesin cetak uang palsu gitu, apa sampai garuk-garuk kepala, ini kan bukan orang sembarangan gitu, atau bukan bandit, ini kan blue collar lah gitu kata mereka. Ini pertanyaan titipan dari pendengar Pak. Saya kebetulan di tahun saya lepas dari DPR kan saya mempelajari payment system ya. Dan pembelajaran payment system saya bukan cuma sekedar pada alat, bukan cuma sekedar pencatatan sistem transaksi. Alatnya apa, sistem transaksinya apa, konten transaksinya apa. Tapi yang dipelajari ada delivery system delivery-nya itu kayak apa gitu. Yang di dalamnya ada dua informasi tentang uang dan informasi tentang barang. Itu saya belajar dari tahun 2000. Pokoknya saya belajar itu gitu. Dalam posisi saya belajar itu, saya belajar tentang uang. Nah, ketika saya belajar tentang uang, disitulah saya berpendapat bahwa selama uang bermakna persepsi, maka selama itu juga selalu akan terjadi yang namanya pemalsuan. Ngerti maksudnya? Iya, kalau emas uang kertas itu kan persepsi. Betul. Uang kertas itu persepsi. Iya. Kalau gitu kan? Kalau emas nggak bisa kan, mesti diukur. Nggak bisa. Iya, ada juga dipalsukan. Ada, tapi sulit memalsukannya karena seketika bisa dibuktikan gitu. Saat itu bisa dibuktikan. Jadi orang yang ngerti. Nah, ketika orang menggunakan pemalsuan, itu ada beberapa. Saya ngambil misalnya modus ekonomi politik.
Dia bisa dianggap sebagai mengganggu sistem politik, sistem ekonomi politik. Dia mengganggu kedaulatan. Tapi pada saat yang sama sesungguhnya bukti bahwa kedaulatannya dimiliki secara sah oleh pemerintah itu bisa ditandingi oleh sistem pemalsuan. Ngerti maksud saya ya? Kan otoritas itu menerbitkan uang sehingga akhirnya diterima oleh orang, walaupun basisnya persepsi. Oke? Basisnya persepsi. Oke. Sekarang ada pihak lain yang tanpa otoritas bisa menciptakan hal yang sama. Apa poinnya? Dia bisa saingi. Apa poinnya di situ? Poinnya adalah bisa jadi kedaulatan yang sah itu tidak diterima. Artinya cuma otoritasnya adalah otoritas legal, tapi bukan otoritas karismatik, bukan otoritas rasional. Itu dulu. Jadi saya tidak ingin melakukan kajian, walaupun nanti harus kita bahas bagaimana kemunculan UIN Makassar itu, dosen ahli perpustakaan itu gitu ya, ya namanya AI itu gitu ya. Itu bisa melakukan itu gitu. Nanti kita bahas teknisnya. Itu mudah itu. Karena di Kudus ada yang bisa lebih hebat bikin dari situ dan itu diabaikan gitu. Di Kudus ada yang kayak gitu. Nah, sampai dia mengimpor mesin dari Cina dan kemudian mengambil kertasnya dan kemudian bisa mengikuti feature-featuresnya. Itu juga punya masalah. Artinya dia bukan cuma sekedar menyaingi kedaulatan ekonomi politik yang sah berdasarkan sistem uang. Nah, ini menyangkutnya nanti soal peredaran uang. Jadi bukan hanya menyangkut soal menyaingi kedaulatan, tapi menyangkut juga soal peredaran uang. Karena yang bisa mencetak uang adalah cuma negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan yang diedarkan oleh Bank Indonesia, maka ketika dia mencakup soal uang, di situ berarti soal bagaimana orang mempengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Kalau pakai teori moneter biasa. Ini berpikirnya pakai teori moneter barat ya. Saya masih belum menggunakan cara berpikir moneter Islam. Nah, gitu ya. Ini pertanyaan sederhana, tapi sesungguhnya karena saya tidak ingin menjawab fungsional, saya ingin menjawab secara struktural fundamental gitu ya. Kalau kita melihatnya dia bisa mempengaruhi uang beredar itu, maka suka tidak suka. Dia mempengaruhi yang namanya orang miskin atau orang kaya. Bayangkan kalau pencetakan uang palsu tadi diedarkan pada orang miskin dan itu diterima sebagai alat pembayaran. Orang miskin itu jadi miskin nggak? Kan enggak. Kan enggak gitu loh. Jadi gitu, bisa saja ini gitu kan? Iya. Nah, ketika kita terjemahkan ke dalam transaksi ekonomi, di situ muncul. Mana transaksi itu panjang sekali, ada hal-hal yang tidak muncul. Kalau pakai bahasa Stiglitz, ada asymmetric information, ada persoalan informasi asimetri tentang transaksi itu sendiri. Baru kita pakai alat tukarnya. Alat tukarnya adalah alat tukar palsu. Nah, karena di sana pada akhirnya main persepsi, di sini mainnya palsu, berarti si pemalsu itu menyadari betul persepsi itu bisa dipalsukan gitu loh. Ngelihatnya. Nih maaf nih kalau saya sambil melihat, kok mau sih ya ngejalanin sistem yang palsu kayak gitu sistem persepsi gitu loh ngelihatnya. Sudah ya. Lalu kita lanjutkan. Ya tentu saja setiap teknologi bisa disaingi. Jangankan teknologi pencetakan uang dengan features kayak gitu. Teknologi AI yang kayak gitu aja bersaing, saling palsu memalsukan, saling tiru meniru, gimana coba? Yang sulit kayak gitu coba. Jadi selama ciptaan manusia dia pasti bisa dipalsukan. Binatang aja bisa dikloning. DNA saja sudah mulai dikloning. DNA loh. DNA saja sudah mulai dikloning. Padahal DNA itu bahasa Allah tentang penciptaan manusia. Binatang dikloning itu pun sudah mulai. Artinya lagi-lagi dalam perspektif uang itu ada problematik struktural. Kenapa sampai kayak gitu? Ada ketidakpuasan, ada ketidakinginan menerima, ada problematik di situ, ada ketidakadilan, ada problematik ketimpangan, ada problematik macam-macam, harus dilihat motifnya. Ada problematik politik mengganggu kedaulatan gitu, harus distrukturkan. Bukan cuma sekedar persoalan pidana ekonomi, bisa jadi pidananya pidana subversi. Itu makanya di Amerika, ketika orang masuk atau keluar dari Amerika, dia tidak boleh membawa uang lebih dari $10.000. Begitu juga yang namanya di beberapa negara, itu namanya devisa terbatas. Itu soal beredarnya uang. Nah sekarang kalau di Indonesia, yang diciptakan ternyata bukan hanya uang palsu. Ada sertifikat deposito sampai triliunan tuh. Dia tuh mencetak sertifikat deposito triliunan di situ. Ada macam-macam surat berharga lainnya gitu. Jadi bukan
Bukan cuma sekedar juta atau miliar, tapi triliun dia bisa ciptakan. Ada ijazah Itu menarik loh. Ada ijazah palsu juga yang macam-macam kisahnya kan di sini. Iya, artinya sesungguhnya Indonesia sudah banyak bergerak dalam sistem yang palsu. Jadi fenomena pencetakan uang palsu adalah karena kita sudah hanyut dalam kepalsuan. Ketemu deh kutilah horosun. Alajinahum amfim gratun sahun. Masya Allah. Udah 45 menit nggak terasa. Anda lalai akan kebenaran. Anda hanyut dalam kebodohan. Gitu. Itulah bukti. Anda terpedaya dengan materi. Padahal materi itu sifatnya sangat pendek dan sangat kecil. Nanti tempatnya neraka jahanam. Itu Al-Quran tuh. Udah diperingatin. Orang kalau dipanggil KPK takut. Tapi kalau diperingatin Al-Quran kok menang-menang baik, Bang. Itu bikin pusing. Itu artinya lagi-lagi kita tidak menggunakan dia sebagai hudalinas. Kita tidak menggunakan dia sebagai hudalil mutakin. Kita gunakan uang sebagai petunjuk, maka KPK lah yang ditakuti. Maka ketika yang namanya Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP ditempatkan sebagai tersangka, PDIP baru bergerak. Gimana sih? Mana aja gitu. Bang, sebagai penutup, Bang, ini udah 40 menit nih, menutup akhir tahun kita pula hari ini. Apa yang bisa kita ingatkan untuk pendengar yang memang sudah menunggu sekali? Apa ini yang akan Bang Ihsanuddin Nursi kepret lagi hari ini katanya? Silakan Bang, Alkisah akhir tahun. Saya ngomong kayak gini, saya menyampaikan ke beberapa teman begini, seperti saya sampaikan di Surabaya. Yang mengeluh itu bukan hanya level menengah ke bawah, karena kelas menengah jatuh sebanyak 4,9 sekian persen. 10%. Jatuh dia. Yang mengeluh itu bukan karena jatuhnya daya beli. Yang mengeluh itu bukan karena dana pihak ketiga di level 100 juta ke bawah itu menyusut, tapi level 2 miliar ke atas meningkat, gitu ya. Itu keluhan itu terjadi. Apa artinya? Yang terjadi adalah kekuatan Gini rasio yang menunjukkan bahwa sesungguhnya makin timbang. Dan itu terbukti pada sasaran pembangunan 2025 yang menetapkan nilai tukar 16.100 dan Gini rasio 0,382. Yang kemudian bikin skenario pertumbuhan sampai dengan 8% pada 2028-2029. Yang pentahapan yang dimulai dari 2005, 2006, 2007. Yang naik secara bertahap. Tetapi fondamennya untuk mencapai kayak gitu salah. Artinya lagi-lagi, kalau saya kemarin bilang tidak bisa diteladani cara berpikir begini, tidak bisa diteladani cara bersikap seperti ini, maka sesungguhnya dia berdampak pada mimpi Anda mencapai pertumbuhan 8% pada 2028, 2029. Karena sistemnya masih Anda benarkan, sistem yang mengeksploitasi, sistem yang menghisap, sistem yang memperkaya orang kaya. Apalagi Anda tahu bahwa jumlah hutang sudah 8.870 triliun, 8587 triliun. Yang bayar bunganya saja sudah 546 triliun untuk 2025. Dan kemudian jumlah menjadi sekitar 837 triliun untuk yang posisi ditambah dengan yang namanya pokok. Gimana coba mikir? Nah, supaya kita punya harapan, supaya kita bisa melangkah dengan baik, kita percaya bahwa yang namanya Allah memberikan rezeki pada hambanya, sepanjang rezeki itu, gitu, sepanjang kehidupan itu dijalani sesuai dengan amanahnya. Ada keimanan, ada ketakwaan di dalamnya. Allah menghampar, Allah tidak menjamin, Allah tidak mengancam dengan kemiskinan kok. Allah memang memberitahu tentang adanya kelaparan. Allah memang memberitahu tentang kekurangan. Tapi Allah tidak bicara tentang kemiskinan. Nah, ketika posisinya ada kekurangan, ada kelaparan. Nah, di situ pendekatannya bisa pendekatan produksi, pendekatan market. Kalau pendekatan produksi, daya gunakan produktivitas yang Anda punya sehingga Anda menghasilkan. Karena Anda tidak akan diberikan kekurangan dalam kehidupan ini. Anda akan tetap diberikan jawaban bahwa setiap semut aja dapat rezeki kok. Semut dapat rezeki kalau mau bekerja. Burung yang istilahnya pergi pagi pulang sore itu dapat rezeki kok. Apalagi yang namanya Allah menciptakan manusia yang fi ahsani taqwim. Masa dia mau sengsarakan? Nah, dia menjadi kurban karena masuk dalam sistem. Itulah pinjol, itulah judol, itulah riba, itulah maghrib, maisir, goror, dan riba. Itulah hidup persepsi. Sepanjang kita hidup dalam model kayak gitu, ya sudah nggak akan ada berkah.
Nah, bentuk peperangan Allah dan Rasulnya adalah Anda dalam posisi kesulitan. Anda selalu dalam kesempitan. Anda tidak akan pernah dalam kelapangan, keleluasaan. Nah, itulah Indonesia. Selalu dalam posisi kesempitan. Karena Anda terus-menerus dalam bergerak dalam maghrib. Maisir, goror, dan riba. Terus bangga dengan persepsi, dengan kepalsuan. Persepsi itu kan kepalsuan. Contoh bahasa sederhananya, sentimen pasar. Loh, sentimen pasar? Sentimen itu kan persepsi. Gimana sih? Nah, saya cuma sekadar mengingatkan walaupun saya berulang-ulang karena ajaran juga disampaikan secara berulang-ulang. Nah, kalau kita yakini kita punya keimanan ketakwaan, ya Allah akan menjanjikan, Allah memenuhi janjinya. La tuhliful mi'at. Dan karena kematian itu pasti, maka kehidupan yang begitu juga pasti la tuhliful mi'at. Janji Allah bukan hanya kepastian waktu tentang kematian. Janji Allah juga pasti tentang bagaimana nafas yang diberikan per second detik ke dalam tubuh kita, itu berarti ada rezeki lain yang juga diberikan kepada kita. Oh, nafas itu per second detik loh, bukan per detik loh. Per second detik kita diberikan. Sampai akhirnya nanti jatuh pada kematian. Begitu juga rezeki yang lain. Nah, kata kuncinya adalah apa yang kita masukkan, apa yang kita konsumsi pada mata kita. Apa yang kita konsumsi dengan telinga kita. Apa yang kita konsumsi dalam pikiran kita sampai akhirnya kita melakukan tindakan. Nah, sepanjang dia dalam posisi ihdinas siratal mustaqim, dalam posisi fa'hakim wajhaka lidinil haq, lidinil hanif, ya sudah, pasti dapat petunjuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.